Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Rizky, Prodi Guru Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 190151007. Pada video kali ini saya akan mengenalkan ice breaking yang telah saya buat pada mata kuliah ice breaking. Nah, judulnya yaitu berhitung benda konkret. Nah, ice breaking ini ditujukan untuk kelas rendah, yaitu kelas 1. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang akan diperlukan pada saat nanti kita ice breaking? Yang pertama ada buah-buahan. Contoh buah yang bisa dibawa oleh siswa yaitu apel, salak, pir, anggur, dan sebagainya ya. Yang intinya murid tidak terlalu susah membawa buah tersebut ke sekolah. Lalu yang kedua ada alat tulis yang semestinya ini sudah dibawa oleh siswa semuanya, contohnya pensil, buku, penghapus, pulpen, kotak pensil, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga dan keempat ini sifatnya tidak wajib, tapi jika ada usahakan bisa didapatkan ya alat dan bahannya, yaitu ada tali rafia dan juga papan bintang. Nah, tali rafia dan papan bintang ini mendukung ice breaking ini menjadi lebih asik dan tertantang. Lalu untuk durasinya hanya membutuhkan waktu sebanyak 30 menit, dan ice breaking ini dilaksanakan di awal pembelajaran karena fungsinya untuk merangsang siswa agar aktif ikut serta berhitung dan menghitung benda konkret yang berada di sekitar kita. Nah, apa saja sih teknis atau langkah-langkah ice breaking yang akan saya lakukan bersama siswa kelas 1? Yaitu yang pertama ada membuat lintasan menggunakan tali rafia. Nah, sebelum membuat lintasan ini alangkah baiknya meja dan kursi ditaruh di tepi terlebih dahulu oleh guru sebelum pembelajaran, sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak untuk mengkondisikan kelas supaya menjadi kosong di tengah-tengah untuk pembuatan lintasan ini. Nah, lanjut yang kedua, mengkondisikan siswa supaya ikut serta membuat lintasannya. Nah, siswa jadi tidak ikut merapikan meja, tapi siswa ikut untuk membuat lintasannya supaya juga menjaga keamanan siswa. Jadi siswa tidak perlu merapikan meja dan kursinya. Tapi nanti di akhir pembelajaran pasti siswa harus membantu guru untuk merapikannya supaya ini menjadi tanggung jawab siswa dan dapat mengajarkan kepada siswa rasa tanggung jawabnya. Oh, ini mejaku harus kembali ke tempat yang awal. Nah, seperti itu mungkin. Lalu langkah yang ketiga ada membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Jadi misalkan satu kelas ada 30 siswa, bisa kita bagi menjadi 5 kelompok, berarti satu kelompok isinya 6 orang. Lalu setelah kita membagi beberapa kelompok tersebut, guru mengumpulkan buah-buahan serta alat tulis yang dibawa siswa. Misalkan siswa ada yang membawa anggur merah, ada yang membawa jeruk. Nah, itu kita kumpulkan jadi satu dulu. Setelah semua terkumpul, kita letakkan benda-benda tersebut di lintasan yang sudah kita buat. Untuk gambarannya bisa lihat di akhir video, akan saya berikan contoh gambaran. Lalu setelah meletakkan benda konkret di lintasan, masing-masing kelompok akan berlomba untuk menghitung benda konkret yang ada di lintasan masing-masing. Nah, sistemnya bagaimana? Sistemnya seperti lari estafet. Jadi ini kan ada 6 orang. Satu orang dari kelompok masing-masing itu mencatat, lalu yang 5 orang menjadi pelari estafet yang menghitung. Nah, jadi satu persatu mereka maju menghitung benda konkret yang ada di depannya.
Lalu setelah menghitung benda tersebut disetorkan ke temannya, satu kelompoknya kan tadi sudah ada yang menjadi pencatat hasil perhitungan oleh teman yang menghitung ya. Nah, lalu yang mencatat ini ditulis di papan bintang itu tadi, ditulis. Nah, setelah itu berulang sampai orang kelima. Nah, jika selesai, guru memberikan penilaian di papan bintang. Nah, sebelum memberikan penilaian kan pastinya ada pengecekan. Nah, jadi penulisan yang tadi sudah hasilnya ditulis oleh masing-masing siswa yang menjadi yang mencatat di papan. Nah, itu harus dicek dulu sama gurunya sudah benar apa belum, bersama-sama dengan cara gurunya menghampiri lintasan-lintasan tersebut dan menghitung bersama-sama oleh semua siswa. Jadi semua siswa menghitung apakah benar sih si A ini menghitung benda konkret. Misalkan jeruknya ada 8 nih di lintasan, tapi siswa tersebut menghitungnya ada 7. Nah, jadi salah. Lalu setelah guru memberikan penilaian di papan, guru memberikan LKS yang berisikan gambar-gambar konkret yang harus siswa kerjakan dengan cara menghitung. Dan ini sifatnya individu. Jadi setelah kita bermain, setelah kita merapikan kursi dan meja ke tempat yang semestinya, siswa diberikan LKS yang tujuannya untuk melatih siswa dalam menghitung. Lalu yang terakhir saya akan membahas tentang analisis SWOT ice breaking yang telah saya buat. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatannya berada di semua siswa pasti ikut berpartisipasi dalam permainan ini. Jadi tidak ada siswa yang tidak bermain dalam ice breaking ini. Lalu yang kedua itu menciptakan suasana yang kondusif. Analisis SWOT yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Karena ice breaking ini di kelas rendah, pastinya menurut saya membutuhkan waktu yang banyak ya dalam melaksanakan ice breaking ini. Tentunya tidak seperti di kelas-kelas tinggi, mungkin tingkat pemahamannya kan lebih rendah daripada kelas tinggi ya, kelas 1. Jadi menyesuaikan waktunya. Lalu untuk kelemahan yang kedua itu terkadang siswa lupa membawa buah atau benda konkret tersebut. Lalu analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Jadi peluangnya adalah memudahkan siswa dalam menghitung benda konkret. Jadi siswa merasa tertolong dengan adanya benda ini untuk menghitung. Lalu yang kedua, peluangnya itu timbulnya rasa percaya diri dalam menghitung benda konkret. Kenapa percaya diri? Karena kita bersama teman-teman, jadi satu menghitung semuanya juga menghitung. Jadi menurut saya itu akan menumbuhkan rasa percaya diri siswa masing-masing. Lalu yang keempat, analisisnya yaitu tentang threats atau ancaman. Akan terjadi pertikaian antar kelompok karena merasa kelompoknya terkalahkan. Jadi wajar menurut saya ini menjadi ancaman karena masih kelas 1 juga, emosinya belum bisa dikendalikan ya. Jadi pastinya ada saling olok-olok. Jadi sebagai guru kita harus memposisikan diri sebagai guru sebagaimana mestinya. Misalkan ada yang tidak mau kalah, apa sih yang harus dilakukan oleh guru? Jadi kita memberikan reward. Nah, rewardnya harus rata. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sama-sama mendapatkan reward, tapi reward yang berbeda. Misalkan kelompok 1 mendapatkan reward bintang terbanyak, terus kelompok 2 mendapatkan reward terkompak. Jadi
semua kelompok itu dipastikan mendapatkan reward, sehingga mereka bangga terhadap kelompok mereka sendiri dan muncullah rasa percaya diri ini dari masing-masing individu. Nah, kurang lebihnya itu dari saya. Nanti akan saya lampirkan beberapa gambaran tentang ice breaking ini di akhir video. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.